Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Wow, asiknya. Aduh, alhamdulillah ya. Kopi. Gile packagingnya nih. Ini karena langsung dari mesin roastingnya Teh Rani ya, baru dapat nih. Kasih Pak Budi, mau nggak nyobain langsung. Sedap, asik nih. Ini sebenarnya ngopi saya ngopi yang kedua. Tadi pagi udah ngopi dulu pas lagi sebelum ngajar kuliah. Ini baru beres ngajar kuliah, lanjutkan dengan kopi ke 1,5-nya nih. Udah ya, tadi pagi tuh saya mengajarkan masalah email security dan salah satunya cerita tentang spam. Nah, jadi saya cerita tentang spam dulu ya. Sebentar, apa itu spam sih sebetulnya? Nah, sebentar. Nah, jadi ini ceritanya sejarah spam ya. Jadi sejarah spamnya nih, jadi sejarah spam itu panjang ya, tapi saya persingkat aja untuk bagian yang ini pentingnya aja. Jadi ceritanya zaman dulu ada sebuah law firm yang namanya Cantor & Siegel. Cantor & Siegel ini menawarkan jasa untuk Green Card Lottery. Nah, ini ceritanya panjang jadinya. Gak apa-apa ya. Green Card Lottery itu adalah sebuah kegiatan di Amerika Serikat yang mana ada lotre ya. Namanya lotre itu kan undian untuk mendapatkan green card. Sehingga kita bisa masuk ke Amerika dan mendapatkan pekerjaan di sana karena kita mendapatkan green card ya. Jadi kita layak sah mendapatkan pekerjaan di sana. Nah, untuk mengisikan lotre ini susah. Makanya si Cantor Siegel ini menawarkan jasanya untuk mengisikan itu. Nah, jasanya itu dilakukan melalui Usenet News. Waduh, mundur lagi nih. Usenet News itu apa sih? Usenet News itu merupakan bulletin board atau forum diskusi yang paling populer pada masa itu. Ini masa itu tahun apa ya? Saya pahamnya itu akhir 80-an, awal 90-an ya. Mungkin 88, 87, 88, 89, 87 mungkin ya. 87 saya ikut bulletin board. Nah, bulletin board itu macam-macam. Ada ininya, ada kelas-kelasnya, ada social culture Indonesia. Wah, ini kayaknya saya harus punya paham, harus cerita tentang sejarah internet ya, pakai ini tentang Usenet Group. Anyway, ya, jadi ada macam-macam, ada bulletin board, itu ada grup-grupnya. Ya, di grup-grupnya tuh banyak sekali, ribuan. Nah, si Cantor & Siegel ini menawarkan jasanya itu, dia postingkan di semua newsgroup yang ada sehingga bikin orang marah. Ya. Jadi ribuan newsgroup itu dia postingkan iklan untuk melakukan ini. Ya, jadi kemanapun kita melihat di newsgroup itu ada iklannya si Cantor & Siegel. Lantas apa hubungannya dengan spam? Nah, jadi spam itu adalah ini. Maaf, ini dulu ya. Apa sih spam? Nah, spam itu adalah ini gitu ya. Kalau di Indonesia itu mungkin ini apa ya? Cornet. Nah, kalau cornet corn beef ya, cornet kalau kita ya. Bagi yang senang makan Indomie cornet. Apa namanya? Internet Indomie telur cornet. Nah, Indomie telur cornet, internet gitu kan singkatannya itu ya. Nah, itu isinya cornet kayak gini, kaleng ya, cornet ya, daging kaleng gitu. Nah, kalau di luar negeri itu yang di dalam daging kaleng ini bisa macam-macam. Ini sebagai contohnya adalah spam adalah makanan kaleng dari perusahaannya namanya Hormel nih, Hormel Foods. Di sini kebetulan spam ini isinya adalah chopped pork and ham with stinky French garlic. Yang sudah pasti haram alias tidak halal karena namanya juga pork and ham ya. Ini supaya tahu aja nih spam itu ceritanya begitu. Jadi di luar negeri kalau orang mau makan daging yang ya murah meriah ada daging tuh pakai spam. Kayak kita lah ya, kornet makannya semuanya tambahin kornet. Dulu saya kecil juga sering tuh makan kornet, telur dadar kornet ya, pakai kornet. Ya, jadi bukan Indomie tapi telur dadar kornet ya. Anyway, nah sekarang ini kenapa lagi nyambungnya lagi kemana tadi ya dari Usenet News Group spam. Nah, spamnya ini kenapa sih kok menjadi nah malah mari kita belajar terhadap sedikit tentang popular culture, pop culture. Di Inggris sana ada grup lawak yang namanya Monty Python ya, Monty Python, ini grup lawak. Jadi Anda ini yang tertarik terhadap popular culture, belajarlah lawakan Monty Python ini. Di Monty Python ada macam-macam. Salah satu yang terkenal itu John Cleese. Saya suka lawakan John Cleese ini. Tapi lawakannya ini Inggris banget ya, Inggris banget. Saya banyakan lawakan, kalau lawakan dulunya Indonesia tentunya ya, Ate Iskak gitu ya, grup lawak itu Ate Iskak gitu ya.
Ateng ya. Terus nah kalau di luar negeri saya juga alirannya rada North American ya. Lawan saya North American, sehingga kalau North American itu stand up comedian ya. Tapi kalau di Inggris tuh kayak gini lawaannya. Nah, salah satu grup yang terkenal tuh Monty Python. Kalau dulu mungkin di Indonesia siapa ya? Opera Van Java, Extravaganza atau apa gitu ya. Saya udah nggak nonton film lagi. Maaf, nggak nonton TV lagi di Indonesia. Jadi susah, nggak tahu Indonesia sekarang yang banyaknya apa. Nah, lawaan Monty Python ini ada skitnya tentang si orang-orang ini. Jadi satu saat ada dua orang suami istri ini datang ke sebuah tempat makan ya, coffee shop lah gitu ya, coffee shop. Nah, mau pesan makanan. Nah, kata si chefnya nih, yang ibu-ibu yang jualan ini, hari ini kita menunya baru nih, ada tambahan spam. Sandwich per spam, omelet spam. Kalau Indonesia mungkin gini ya, nasi goreng plus spam. Nah, mie godok plus spam, roti bakar plus spam. Jadi semuanya spam gitu ya. Telur ceplok per spam, telur dadar plus spam. Wah, semuanya ada spam gitu. Tapi kata si ibu ini, tapi saya nggak suka spam gitu. Tapi nggak suka spam, kenapa? Nah, sini ada Viking ini, spam gitu ya. Jadi dengan kata lain, kemanapun kita melihat di menunya itu ada spam. Nah, sama dengan kemanapun kita melihat di dalam newsgroupnya si Usenet ada iklannya si Kanter and Siegel. Jadi Kanter and Siegel ini iklannya sama dengan spam. Itulah sejarahnya spam. Oh iya, coba kita lihat ya si grupnya Monty Python ini di webnya ada nggak? Sebentar. Nah, ini saya carikan ya. Ini adalah lawaannya Monty Python. Saya nggak mau play di sini terus ya, karena nanti Nanti nggak tahu ya, melanggar copyright nggak ya? Potong sikat aja ya. Cobain ya. Tuh. Spam. Jadi itulah ya ceritanya. Ya, I don't like spam. Nah, sedikit Monty Python itu. Monty Python itu ada vulgar ya. Tadi ada yang nanya, Pak, kalau contoh yang paling terkenalnya dari Monty Python itu apa? Holy Grail ya, The Holy Grail. Coba nanti nonton. Tapi dia sangat menyinggung agama ya, karena dia ada Holy Grail, satu lagi The Life of Brian. Dia sangat menyinggung agama, karena dia memotretkan Nabi Isa itu, Jesus itu dipotretkan pokoknya dengan cara yang ada vulgar lah, dilawak-lawakan. Jadi pelecehan agama, boleh jadilah pelecehan agama, tapi dia dengan alasan ini adalah lawaan gitu ya. Jadi kalau Anda yang tidak tahan terhadap lawaan jenis itu mungkin susah ya. Tapi sebagai keilmuan ya, sebagai pemahaman tentang pop culture itu, Monty Python adalah sebuah pop culture yang menginspirasi spam, istilah spam. Setidaknya itu dari kacamata saya, ada orang lain lagi yang ngarang-ngarang tentang spam, tetapi pemahaman saya sejarah spam itu gitu ya. Semoga Anda paham tentang sejarah spam ini dan hubungannya dengan Monty Python gitu ya. Saya sendiri nggak terlalu suka Monty Python karena itu tadi Inggris banget ya lawaannya. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Saya lanjutkan dengan ngopi dulu.